Heho Pop gengs! Kalau masih ingat, tim bola Indonesia tuh udah sering yang namanya ikut kualifikasi Piala Dunia FIFA. Salah satu momen paling mencengangkan yang pernah dialami timnas kita terjadi di tahun 2014 saat Indonesia melawan Bahrain. Tidak tanggung-tanggung, timnas kita tuh dibantai 10 gol tanpa balas. Wah, sabar banget ya. Namun kekalahan Indonesia itu bukanlah yang paling parah. Karena di tahun 2002 pertandingan Australia melawan American Samoa berakhir dengan pesta gol dari Australia 31 gol. Wow! Kira-kira gimana nih perasaan dari pemain American Samoa ya? Kayaknya sih setelah pertandingan ini mereka bisa baik-baik aja. Karena makhluk bernama netizen belum hadir di muka bumi waktu itu. Kalau udah ada, udah habis tuh dibully dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kejadian pesta gol kayak gini emang udah sering terjadi di Piala Dunia yang sudah berlangsung sejak tahun 1930. Contohnya datang dari laga Hongaria versus El Salvador pada tahun 1982 silam. Laga ini keluar dengan selisih 9 gol. 10 untuk Hongaria dan 1 untuk El Salvador. Kejadian memalukan untuk El Salvador ini harus ditelan mentah-mentah padahal pertandingan tersebut adalah laga pertama mereka di grup C Piala Dunia bersama Belgia dan Argentina. El Salvador sebenarnya ingin tampil menyerang karena merasa Hongaria bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi sayang seribu sayang, rencananya malah menjadi senjata makan Tuhan. Pertandingan ini cukup banyak dibicarakan hingga sekarang karena membuat dua sejarah secara langsung. Sejarah pertama adalah El Salvador yang berhasil tampil di Piala Dunia, padahal di negaranya sedang dilanda perang saudara. Sejarah kedua menyangkut pemain Hongaria, yaitu Laszlo Kiss, yang berhasil mencetak hat-trick tercepat di Piala Dunia yang cuma butuh waktu 7 menit 38 detik. Padahal nih ya, Laszlo Kiss ini bahkan bukan pemain utama, melainkan cuma pemain cadangan. Ya, sayangnya meskipun menjadi pertandingan bersejarah, kedua negara ini tidak ada yang lolos di babak grup dan harus tunduk oleh Belgia dan Argentina. Yang tadi bukan kali pertama Hongaria bantai-bantai di Piala Dunia. Pada tahun 1954, Hongaria juga melakukan hal yang sama pada Korea Selatan. Pertandingan yang berakhir dengan 9-0 tersebut memang sangat memalukan untuk Korea Selatan. Karena Piala Dunia 1954 adalah Piala Dunia pertama yang disiarkan oleh stasiun TV. Nah, kemenangan Hongaria di sini memang wajar karena Hongaria tengah berada di kondisi terbaiknya. Skuad yang diturunkan bahkan disebut sebagai generasi emas. Pencapaiannya juga tidak kaleng-kaleng karena berhasil melaju ke final melawan Jerman Barat. Ya, meskipun harus keok dengan 3-2 dan Jerman Barat menang Piala Dunia untuk pertama kalinya. Selanjutnya datang dari Piala Dunia tahun 1974 di penyisihan grup untuk pertandingan Yugoslavia versus Zaire. Sebagai satu-satunya perwakilan dari benua Afrika dalam Piala Dunia tersebut, pemain Zaire harus jadi bulan-bulanan dalam fase grup. Selain dibantai 9-0 oleh Yugoslavia, pemain Zaire juga harus bertekuk lutut di depan pemain Skotlandia dan juga Brasil yang masih satu grup. Dalam pertandingan melawan Yugoslavia yang berakhir menyedihkan itu, banyak rumor miring yang berhembus di dalam tubuh tim Zaire. Pada kala itu Zaire dipimpin oleh diktator bernama Mobutu Sese Seko. Diktator ini dirumorkan melakukan pengaturan skor dengan Yugoslavia saat masuk di ruang ganti pemain. Dia dituduh menyuruh pemainnya untuk kalah telak agar Yugoslavia bisa mulus melaju ke fase grup. Hal ini emang wajar dituduhkan karena si diktator memang sangat dekat dengan konglomerat dan penjudi di Yugoslavia. Selain pengaturan skor dari sang diktator, tim Zaire yang turun juga sebenarnya adalah amatiran. Saking amatiran ya, pemain bernama Mwepu Ilunga harus mencoreng nama seluruh orang Afrika. Hal ini terjadi saat melawan Brazil. Di sebuah tendangan bebas, Ilunga dengan jelas menyapu bola yang belum ditendang pemain Brasil. Tentu saja hal ini melanggar peraturan sepak bola yang ditetapkan FIFA. Nah, karena tindakannya inilah Ilunga menimbulkan stereotip miring tentang orang Afrika malas baca, karena dia tidak mengerti aturan tertulis dari FIFA.
Lalu ada lagi pertandingan antara Uruguay melawan Bolivia yang terjadi pada Piala Dunia 1950. Pertandingan yang satu ini ditutup cantik oleh Uruguay yang menang dengan skor 8-0 saat fase grup. Saat tersebut Uruguay memang lumayan hoki karena di grup yang dia tempati cuma ada 3 negara yaitu Bolivia, Uruguay, dan Prancis. Itu pun Prancis langsung mengundurkan diri, jadi Uruguay ini cuma melakukan satu pertandingan untuk lolos dari fase grup. Selain beruntung, skuad yang diturunkan Uruguay memang wajar kalau main bantai-bantai. Saat tersebut Uruguay memang dianggap memiliki tim terbaik dan hanya disaingi oleh Brasil. Hal ini dibuktikan dengan keduanya masuk final yang dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 2-1. Kemenangan Uruguay pada Piala Dunia ini menjadi kemenangan keduanya loh setelah menang pada tahun 1930 yang jadi Piala Dunia pertama di dunia. Kemudian ada pertandingan Jerman melawan Arab Saudi pada Piala Dunia 2002 lalu. Dalam pertandingan tersebut, Jerman berhasil menundukkan Arab Saudi dengan skor 8-0. 3 diantaranya dicetak oleh Miroslav Klose sebagai hat-trick yang menakjubkan. 3 gol ini juga membawa Klose ke papan top skorer Piala Dunia saat tersebut. Kekalahan yang cukup mencengangkan dari Arab Saudi ini sebenarnya lumayan wajar. Saat tersebut, Jerman menjadi salah satu tim terkuat yang tampil. Punggawa papan atas yang dibawa juga bukan sembarangan. Mulai dari Klose, Ballack hingga Sneijder yang tampil di Liga Utama Eropa sukses membuat Piala Dunia semakin ramai. Sayangnya, meskipun bantai-bantai nih, Jerman harus finish sebagai runner-up. Saat itu pertandingan final melawan Brasil, mereka harus tunduk dengan skor 2-0. Dalam pertandingan tersebut juga, Ronaldo viral dengan gaya rambut nyantriknya. One of the strikers of the tournament. Berikutnya ada pertandingan menarik di Piala Dunia 2010 yaitu pertandingan antara Portugal melawan Korea Utara. Laga yang sudah dimainkan oleh Cristiano Ronaldo ini berhasil ditutup dengan skor 7-0. Bahkan, karena laga ini banyak tuh yang mendukung penuh Portugal sebagai pemenang Piala Dunia 2010. Namun sayang seribu sayang, Portugal keok di depan Spanyol dengan skor 1-0. Spanyol yang terus melaju kemudian memenangkan Piala Dunia untuk pertama kali. Nah, menariknya di antara lebih dari 100 negara yang menyaksikan kemenangan Spanyol, siapa sangka kalau warga Korea Utara ternyata tidak tahu kalau Spanyol menang Piala Dunia. Mereka semua berasumsi kalau Portugal lah yang menang Piala Dunia setelah mengalahkan Korea Utara 4-0. Asumsi yang cukup lucu ini ternyata disebabkan pemotongan siaran di sana. Pemerintah Korea Utara malu dibantai oleh Portugal, makanya siaran langsung diputus dan beredarlah berita kalau Korea Utara kalah di final. Wah, gimana ya nasib para pemainnya? Apa nggak dihilangkan karena bikin malu? Ya, entahlah. Ya pasti di depan kita sudah ada Piala Dunia 2022. Menurut kamu, pertemuan antara negara mana lagi nih yang bakal terjadi pesta gol?